penting saya utarakan ke jenengan. Ada orang kumpul kebo, singkat cerita, kumpul kebo lelaki sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya, ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebo itu sekarang sudah nikah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi zina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nikah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nikah, kumpulnya kan masih kumpul kebo bertahun-tahun gitu. Paginya dia nikah, malamnya kumpul sudah kumpul sunnah karena sudah nikah. Jadi sama seperti tadi. Kalau dia belum melafadzkan kalimat tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat tauhid, ya statusnya dia muslim atau mukmin. Sama. Ketika hubungan intim tanpa nikah namanya sifah perzinaan. Sekali nikah ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah menuju nikah. Pertanyaannya gini, kenapa enggak disyaratkan ini itu untuk nikahnya? Misalnya macam-macam. Ya sebetulnya syarat itu pasti ada, cuma begini loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga. Karena kita mengesahkan penghentian keburukan. Jangan lalu orang yang mau tobat malah dipersulit. Jadi misalnya la ilaha illallah, kamu belajar makhraj dulu, bila bilangnya lah benar. Belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu, nanti di masjid di syuting supaya satu Indonesia tahu yang Islamkan saya itu kayaknya yang engkek malah repot lagi. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi saya ulang lagi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Allah ya enggak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Daud. Dan beliau adalah raja. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh. Karena Allah menyebut hamba yang soleh. Dan sebagian mereka tidak nikah. Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yaitu wasayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang. Bagaimana hukumnya orang Islam yang enggak nikah padahal dia... Tapi asal gak zina loh ya. Ya jawabannya ya boleh. Karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur. Tidak apa? Nikah. Bolehkah seorang soleh jadi raja? Ya boleh. Daud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja. Bolehkah orang soleh itu fakir? Wah sudah banyak. Gak usah dibolehkan sudah banyak. Kan? Jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya. Fa'inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyam minas sholihin. Ternyata ini orang yang ditanya, apakah boleh orang soleh itu jadi politikus, jadi pejabat? Ya boleh saja. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ini yang boleh bukan sekedar Ibrahim. Padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim. Cara berpikir ya tadi, ternyata kesalehan tidak mengganggu jabatan. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalehan juga. Jika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya bagaimana perempuan punya aktivitas, ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilqis dan itu raja perempuan. Di hadis banyak kecakapan Aisyah memimpin, macam-macam. Jadi gampang saja. Nah, kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan nyuwun sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka nggak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat, tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini nggak pernah ngaji Quran, gegernya. Ya kacau. Ada ulumul Quran, jadi yang namanya kitab Al-Itqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat. Futuhat, beliau sudah Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Karena kalau yang tidak memusuhi Islam nggak boleh musuhi juga ya. Singkat cerita ditanya, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran? Kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qad ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi
poya-poya itu supaya saya menyisakan jatah poya-poya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara taubehnya Allah. Taubeh itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enaknya tidur, tahajud, wiling-wilingan, ngurangi jatah. Sayyidah Aisyah tuh cantik sekali, tapi sudah turu mujur di depan Nabi, Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya tidak cantik saja, nggak pernah tahajud. Itu masalah besar, itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat digoda tidur di depannya, masyhur. Wa ana mu'taridotun, saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak glojorno, kalau Nabi mau sujud tak ingkretno. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah, tidak ada yang niru itu. Aisyah loh, bukan yang Saudah, Aisyah. Di semua riwayat itu, kalau Saudah kan mungkin, wah pantesan Saudah kan gitu. Ini Aisyah. Terus ada cerita lagi, betapa Rasulullah memang Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang nyanyi cantik itu hanya Aisyah, Zainab sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. Ya rivalnya itu, kira-kira. Ya sebagian ya cantik tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah, pasti ke sebagian rival saya. Doroh itu maru. Coba. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi enggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Maka, jadi hadis itu ya unik. Kalau enggak di tangan ulama itu jadi kacau. Babu doa li ahlil kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti itu enggak benar ini. Paling ke Sofia atau ke ya pokoknya Zainab, pokoknya yang cantik-cantik. Ditututi sama siapa Aisyah. Nabi enggak tahu itu. Ternyata Nabi itu kebagi. Kebagi itu assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu, hadis itu ada rawinya. Oh, ternyata ke kuburan toh. Itu sampai pulang, jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Ghirtu itu cemburu, saya ini cemburu sama Nabi. Malam-malam keluar, tak tututi juga mau kuburan. Lah, sahabatnya tanya, muridnya Aisyah, lalu baca apa? Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau sampean kan enggak, dibuntuti tok bar tenan. Mesti barbaran. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi cobalah ulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknanya Quran itu mudah. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu. Ya sesuatu itu harus ada ilmu. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya. Enggak. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah. Engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa-apa. Kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya. Benak Jumatan Pak Quran yang binti, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah, sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah, Inna woha la yardo anil abdi idha akalal aklah fayahmaduhu alaiha au yashrba syarbah fayahmaduhu alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan, kemudian dia muji Allah. Coba apa hebatnya Donald Trump kalau nggak makan ya lemes mati. Apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau nggak makan ya lemes mati. Orang yang katanya paling top di dunia, itu nggak makan kangkung nyatanya ya lemes. Hebatnya di mana, Pak? Yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau nggak makan itu lemes. Pak Rektor nggak makan lemes, apalagi Pak Onwel nggak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifa. Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini, karena yakulani to'am. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau nggak makan itu ya Kamu kebayang nggak punya Tuhan terus, Pak Tuhan jangan lemes, monggo dariin. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa? Lemes. Terus nanti cerita, alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemes lah tak kasih makan, bergas lagi. Makanya Allah ngeritiknya sederhana, karena
Ya kulanit to'am. Kok kamu Tuhan kan gimana? Ini kalau nggak makan itu. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu super power hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau nggak makan ya. Ini makanya Allah ngendikan wa khuliqal insanu dhaifa. Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa karena tadi makannya itu enggak kayak sampai ana makan banyak lahap segala-galanya udah gitu. Itu enggak setiap makan ya Allah betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim kiai, katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah ternyata kalau enggak makan lemes. Kerennya di mana lemes? Sehingga terus tawadu, terus macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan tadi. Makanya Nabi Rasulullah ngendikan Allah itu sangat ridho seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya ngunyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah agak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jadi wali dapat uang malah repot lagi kalau seperti itu. Tapi ini saya cerita orisinilnya ilmu Quran. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya ketika dituhankan maksudnya. Itu hanya dengan kalimat kana yakulan itu Isa dan ibunya sama-sama makan. Dan ketika Allah memuja Rasulullah SAW dan para nabi, itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna bil aswaq. Saya tidak pernah menugaskan para rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak saya. Meskipun saya di Rembang Betul Gede itu tetap biasa jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum, sering di luar rumah. Supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makannya Nabi adalah nafyun li uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan umum. Tapi enggak marung di KFC, enggak ada dari wajah itu. Di depan umum. Nah, karena kepentingannya itu sehingga makannya Nabi ini ibadah yang luar biasa karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman tidak akan dituhankan. Paham ya? Sama. Seperti kita misalnya kiai atau pejabat. Makan saja gak apa-apa. Tunjukkan kalau kita manusia. Kalau gak makan lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang mengimani wa khuliqal insanu dhaifa. Betapa manusia itu lemah. Nah tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor gak bisa mengendalikan satu kampus. Jadi kiai bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul a'la, bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anania. Bahwa karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma orang kota senang bakas intelektual. Wong desa senani bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali modus pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan lebih intelek dibanding wali ini. Makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahannya ada, bahasa wali juga apa? Ada. Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil. Yaitu merasa doif saat apa? Makan. Merasa doif saat makan. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan lemes. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana coba? Presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia. Jajalnya gak mangan sedino. Lemes. Berarti hadar rojul lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana juga? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama. Saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini. Andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau
orang menukarkan kerajaan kamu. Kamu boleh minum, asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum mati. Mendingan tidak punya kerajaan. La tafroh bimulkin la yusawi apa? Kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mimpin ini ditopang air apa ditopang keangkuhan Anda? Sebenarnya ditopang air. Karena sekali Anda tidak minum, tidak bisa jadi raja. Terus lemes, diobatno. Sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan, nggak minum, terus sakit, stroke, nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan suatu yang remeh, yaitu makan, minum, makan, minum. Nah di sini ini, kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna bil aswaq. Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran kok ngomong hanya gini kok, kayaknya kelasnya kok nggak intelek gitu. Cara pandang nggak seperti itu, paham ya? Jadi supaya lebih apa? Memahami Quran dan kamu akan lebih tasdik kepada Quran sebagai kalam Allah yang